Oke, kali ini kita akan mengatasi motor VKR. Nah, ini mau minta turun mesin. Ya, jadi kita lepas dulu untuk bagian knalpot menggunakan kunci 12 ya. Oh, 12-nya nih. Untuk yang bagian sebelah masih menggunakan baut 10. Baut 10. Oke, lanjut bagian ini dilepas, gunakan kunci 12. Oke, tinggal lepas di sini. Nah, kita ungkit. Kalau keras ini biasanya macet di bagian sini. Ini macet nih. Sambil diketok-ketok ya, ketok-ketok kayak gini juga boleh, yang penting jangan rusak. Nah, udah, tinggal di bagian leherannya ini tinggal digoyang-goyang. Ini goyang-goyang ya. Oke, digoyang-goyang, lepas, sudah, tinggal kita keluarkan ya, dikeluarkan. Nah, oke ya, udah keluar. Kita tempatkan di sini. Ini knalpotnya nanti mau diganti ya pakai ini. Nah, knalpot bobok racing. Oke, untuk tahap selanjutnya lepas manipul ya, manipul karbu yang ada di sini menggunakan kunci L5 ya, kunci L5 ini, karena untuk jenis Yamaha itu kebanyakan pakai kunci L ya. Bunyinya masih lumayan, tak tak. Ini begitu kencang, bagus ya, kencang, yang penting jangan sampai kendor. Nah, oke, setelah dikendorin semua baru kita lepas ya bautnya, dua-duanya. Bisa kita gunakan tangan kalau udah enteng. Oke, sebelah sana ini kalau kameranya goyang-goyang ya harap maklum, tidak ada yang merekam ya, dipegangin sama alat ini ya,
yang di badan. Ini motor sebenarnya jalan, tetapi ngebul ya, karena dilihat dari bagian lubang businya itu basah oli. Oke, setelah ini sudah terlepas, selanjutnya di bagian tutup rantai timing bagian depan ya. Ini kita gunakan obeng ketrok ya. Nah, kalau diputar gini tuh nggak bisa nih ya, nanti malah bautnya itu aus ya, baut yang ini tuh aus, jadi wajib dilakukan yang namanya ketrok. Nah, sekali pukul langsung satunya juga sama. Nah, kalau untuk masalah baut-baut, kalian harus bisa apa ya, merekam di pikiran, agar nanti ketika dilakukan pemasangan itu nanti tidak salah dalam melakukan pemasangan baut. Nah, ini kita geser ke arah sini ya, karena kita mau lepas bagian dari tutup rantai timingnya. Nah, biar lebih mudah seperti ini ya, kita ketuk-ketuk ke arah sini. Udah, baru kita lepas ini ya, tutup di bagian magnet pakai obeng min yang gede, atau bisa kita gunakan alat yang sudah dibuat. Nah, ini alatnya. Nah, ini alatnya tuh, terekam tidak. Oke ya, alatnya itu seperti ini ya. Alatnya semua kayak gini, dibuat dari barang bekas kampas. Nah, kalau yang kecil bisa kita gunakan obeng min ya. Nah, sebenarnya untuk ini itu dilepaskannya nanti ketika dilakukan pemasangan ya, untuk melakukan proses pengetopan. Tapi kalau misalkan mau dilepas semua ya dilepas semua ini ya, dilepas. Jadi kalau misalkan mau lepas rantai timing itu tidak perlu yang namanya itu untuk melakukan pengetopan ya, tapi alangkah lebih baiknya itu ditopkan dulu baru dilepas baut daripada gear timingnya ya, itu alangkah baiknya seperti itu. Untuk baut timing itu kunci 17 ya, bisa gunakan kunci T ya, bisa kita gunakan juga kunci sok ya, kunci sok 17. Nah, ini pakai impact juga bisa sebenarnya, tetapi impact kan itu ada getarannya ya. Kalau misalkan terdapat getaran itu biasanya di bagian lidah tensioner ini tuh patah ya. Jadi posisikan untuk lidah tensioner ini masih menekan ya, karena kalau misalkan tidak menekan nanti akan terjadi yang namanya hantaman antara rantai sama lidahnya. Ini nanti lidahnya itu bisa patah, apalagi kalau lidahnya ini itu tidak apa ya, pernah diganti ya. Ya, bisa kita gunakan kunci sok ya. Oh, ini umurnya itu masih ke bawah, ini punya X-ray. Nah, ini punya X-ray ya. Oke, kita cari mata sok. Ini mata sok L-shocknya ya. Kalau nggak ada L-shock bisa kita gunakan ini. Kita buat mendorin ya, sini ya, kita buat lepas nih, ditahan ya.
Kalau enggak, ini yang ada di bagian sini yang buat nahan. Nah, terus kunci T-nya di sini. Nah, terus ini digeser. Oke, baru ini dikendorkan. Ini kalau posisi tidak ada yang membantu ya, makanya cara seperti ini. Nah, ya di sini itu nahan. Nah, di sininya itu dikendorin. Sudah. Nah, ini terlepas, tinggal kita lepaskan ya, tinggal kita lepas saja. Nah, untuk setelan ini randa timing kita bisa lakukan pengendoran dulu di sini. Ini pakai kunci 10 ya. Ini kunci 10. Oke, pakai obeng min kecil ya buat narik tuas ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini putar ke arah kanan sampai mentok. Nah, sampai ngunci, sudah terkunci, baru kita lepas untuk di bagian rantai gear timingnya. Nah, ini udah terlepas. Oke, sudah. Lanjut di bagian ini. Ini pakai kunci sok ya, kalau bisa sok 12. Oke, pakai sok 12 di sini. Ini biasanya saya pakai impact ya untuk melepas, tapi kalau untuk memasang pakai kunci biasa kayak gini. Karena kalau masang pakai impact tuh nanti malahan aus ya, rusak. Nah, melepasnya itu silang ya. Kalau bisa kalian melepasnya itu di bagian sini dulu menggunakan kunci T8. Nih, yang dilepas di bagian sini dulu. Nah, ini pakai kunci 8 ataupun sok 8 ya. Yang penting jangan pakai kunci ring kalau untuk mengendorkan, nanti biasanya itu aus ya dari bautnya, kecuali kunci ringnya itu yang bagus ya. Kalau kunci ringnya bagus ya aman, tapi kalau kunci ringnya itu yang ecek-ecek cepat rusak ya bautnya. Udah lepas, lanjut lagi tadi di sini. Wah, udah sudah, ini sudah tinggal dilepas baut-baut, kumpulkan ya. Nah, buat kalian yang masih pemula, kalau misalkan lepas baut dan ringnya, harus diperhatikan untuk ringnya ini. Itu ada ring yang aluminium dan ada yang ringnya itu tembaga ya, atau mungkin ringnya itu biasa, ring besi biasa. Tapi kalau untuk yang jenis ini itu kebanyakan ringnya itu ring tembaga ya. Terus jangan sampai hilang ya. Kalau hilang bagaimana? Nanti bisa terjadi yang namanya kebocoran, atau mungkin bautnya itu natap di bagian sini ya. Terus akan mengakibatkan untuk headnya ataupun bloknya itu tidak kencang. Setelah ini baru kita congket seperti ini. Nah, kita congket dari atas dan bawah, terus kita tarik keluar ya, tarik ke arah luar. Nah, ini pastikan rantai keteng itu tidak nyangkut ya. Ini tadi nyangkut, kita lepas. Oke, nah dapat kita lihat untuk kerak karbonnya seperti ini. Ini nanti kita bersihkan, terus ganti seal klepnya ya.
Nanti kita lepas juga ini. Ini lepas dudukan daripada komponen baut ini ya, noken as. Pakai kunci L ya. Oke, kita rekam. Bautnya itu ukuran segini ya. Panjang itu paling hanya 1 cm. Jangan sampai terbalik nanti ketika melakukan pemasangan. Baut yang di dalam malah taruh di luar, ataupun yang di luar taruh di dalam. Itu jangan sampai. Nanti kalau udah salah ya udah repot. Oke, selanjutnya gunakan kunci ini ya, sliding hammer. Tapi kita lepas dulu ini pakai impact kunci shock 24. Impact 24. Terus sliding hammernya mana? Mana? Ini dia sliding hammer ya. Oke, kita lepas dulu ini untuk bagian noken asnya, atau bisa kalian lepas dulu ya, tapi paling utama itu adalah lepas bagian ini dulu, tutupnya ya. Tutupnya kita lepas dulu. Wah, ini malah udah kendor, enak ya. Biasanya itu bunyi kerak. Nah, mungkin ini habis dilakukan penyetelan ya, habis dilakukan penyetelan katup. Oke, yang kita lepas untuk di bagian bos kedudukan dari ini ya, templar ataupun udah lepas. Nah, seperti ini kita lihat untuk bagian ini itu aman, rocker arm ya, rocker armnya aman. Ini posingnya kayak gini, ini sama grain itu sama ya, sama saja. Oke, selanjutnya sebelahnya yang di bagian in. Nah, untuk in dan X itu biasanya ada perbedaan angka ya. Ini tadi yang X itu 71, nah ini 71. Terus yang in itu berapa? Oke, kita lepas. Oke, terlepas, dan kita cek untuk in. Nah, mana? Oh, sama ya, pakai 71 semua ya, jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalkan nanti ketika masang bolak-balik pun ya bebas ya. Selanjutnya ini noken as, biasanya sih enteng. Oh, ini belum dilepas bosnya. Biasanya enteng, biasanya kalau lagi susah ya susah. Oh, enteng. Nah, ini lakarnya malah ikut juga ya. Biasanya lakarnya itu ketinggalan ini. Apakah mungkin sudah oblek untuk lakarnya? Udah ya. Oh, ini udah kena. Udah kena. Oke, nanti tinggal lepas bagian katupnya
Ya, untuk katup-katup kemungkinan itu masih aman ya, masih aman. Nanti dilepas, dibersihkan. Kita lanjut di bagian sini. Ini ya, packingnya dilepas dulu. Oke, lanjut ini lidah tensioner. Oke, wow baru coy. Apakah ini mungkin habis turun mesin? Oh, minta turun mesin lagi, kenapa? Loh, ini masih bagus loh ya. Oh, terlihat bagus, tetapi setelah di raba seperti ini, itu ada perbedaan ya antara tinggi rendahnya. Jadi kalau misalkan ini ganti ring pun tetap akan ngebul ya, ngebul tipis. Di bagian dindingnya ini tuh sudah naik turun ya. Kita gesek kayak gini tuh naik turun. Yang di bagian bawah ini turun, yang di bagian atas itu naik. Jadi untuk bagian dalamnya itu udah kemakan ya, kena makan ini. Jadi perlu coulter ya, dilakukan penggantian piston ya sama ringnya. Nah ini kita cek untuk ring piston itu udah oversize berapa. Kita lepas dulu untuk sepi pengunci ya. Ini yang kebanyakan mekanik itu kebanyakan lupa untuk memasang sepi pengunci. Nggak tahu nih kalau misalkan lupa masang itu bagaimana. Ini kan malah bahaya ya. Komponen kecil seperti ini kalau misalkan lupaan, ini nanti malah akan berakibat merusak secara keseluruhan, baik pistonnya, baik blok pistonnya, linernya itu kena, pennya juga kena, karena yang bergesekan itu nanti antara pen sama ini ya. Ini kebanyakan, makanya kalau misalkan pas lagi masang mesin itu wajib sendirian, tidak boleh ada yang mengganggu, karena kalau ada yang mengganggu itu biasanya ada kelupaan. Oke, kita dorong. Kalau didorong dirasa berat, kita ketak dulu lah. Nah, kita berikan hantaman sedikit. Oke, ini bekas berapa ini? Kita lihat dulu di sini. Oh, tidak terlihat, tercuci ya. Oke, ini kita cuci dulu, karena kalau misalkan kita mau beli spare part itu harus tahu dulu bekasnya. Wow, kok punya grand. Nah, ini punya sepeda motor mesin grand ya. Nih, ini punya grand ya, sudah berapa ini, 175. Udah punya pakai yang grand ya, GN5 ini kodenya itu udah GN5. Nah, ini untuk oversize-nya itu sudah memakai yang 175 ya. Nah, terus bagaimana, mau ganti yang apa? Ini produk apa? PRC ya, produknya dari PRC itu berarti NPP. Lo kok bisa? Nah, tetapi di sini untuk shocknya itu masih tebel ya,
Soknya itu masih tebel. Ini nanti pakai apa ya? Ya nanti kita serahkan saja lah ke tukang bubutnya ya, yang lebih paham. Ini kan mesin Vega, pistonnya itu sudah pakai pistonnya Grand ya, GN5 Supra. Ya. Kok iso ya? Ya, kalau dilihat dari sini memang iya udah kena makan ya. Bagian atas samping kanan kiri. Ya, bagian samping kanan kiri malah, bukan bagian atas bawah. Kalau di bagian atasnya itu bagian atas bawah. Ya, kanan kirinya itu enggak kena makan. Ya, untuk bagian atasnya ini yang kena itu atas bawah. Untuk yang bagian bawah itu yang kena bagian sampingnya ya, samping kanan kiri yang kena. Oke, nanti tinggal kita kolter. Udah cukup sekian, begitu saja.